Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada video ini kita akan mempelajari materi perbandingan. Tentunya kalian sudah mempelajari bagaimana membandingkan dua besaran dan menyederhanakannya. Perbandingan di dalam matematika terbagi menjadi dua macam, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai memiliki nilai tetap yang sama, sementara perbandingan berbalik nilai mempunyai nilai tetap meskipun terbalik. Kedua hal ini memiliki fungsi masing-masing yang tentu saja bisa sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Pada video ini kita akan mempelajari perbandingan senilai. Kita simak yuk. Pengertian perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain menjadi semakin besar. Atau sebaliknya, jika salah satu nilai variabel diperkecil, maka nilai variabel lain menjadi semakin kecil. Maka dari itu, perbandingan senilai mempunyai jumlah nilai variabel yang sama. Contoh permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan senilai yaitu banyak bensin yang diperlukan dengan jarak yang ditempuh. Mengapa ini sebagai perbandingan senilai? Karena semakin banyak bensin yang dibutuhkan, jarak yang ditempuh semakin jauh. Kemudian contoh yang kedua adalah jumlah barang yang dibeli dengan jumlah harga barang. Semakin banyak barang yang dibeli, maka harga barangnya semakin banyak. Kemudian, jumlah nilai tabungan dengan waktu menyimpan. Dan yang keempat, jumlah pekerja dengan jumlah produksi barang yang dihasilkan. Dan contohnya masih banyak lagi. Baik, berikut adalah rumus perbandingan senilai. Di sini ada dua variabel, yaitu variabel A dan variabel B. Maka rumus perbandingan senilainya A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Nilai A1 sama dengan B1, sedangkan nilai A2 sama dengan B2. Itulah mengapa dibandingkan, karena memiliki nilai sama meskipun dengan angka yang berbeda. Dari rumus tersebut dapat kita kali silang sehingga diperoleh A1 kali B2 sama dengan A2 kali B1. Jadi untuk mencari nilai A1 maka A1 sama dengan A2 dikali B1 per B2. Kemudian untuk mencari nilai A2, maka A2 dikali B2 per B1. Untuk mencari B1, sama dengan A1 kali B2 per A2. Dan untuk mencari nilai B2, maka A2 dikali B1 per A1. Contoh soal perbandingan senilai. Diketahui himpunan-himpunan bilangan A yang anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5, dan himpunan B yang anggotanya 10, 20, 30, 40, dan 50. Himpunan A menyatakan waktu tempuh dalam satuan detik atau sekon. Dan himpunan B menyatakan jarak yang ditempuh dalam satuan kilometer. Sekarang kalian coba pikirkan, apa hubungannya antara waktu tempuh dan jarak? Kita dapat mengaitkan waktu tempuh sejauh jarak yang dia tempuh sebagai berikut. Perhatikan tabelnya. 1 detik atau 1 sekon
dapat menempuh jarak sejauh 10 km, sedangkan 2 detik dapat menempuh jarak sejauh 20 km. 3 detik dapat menempuh jarak sejauh 30 km. 4 detik dapat menempuh jarak sejauh 40 km dan 5 detik dapat menempuh jarak sejauh 50 km. Apakah kalian sudah bisa melihat polanya? Dalam perbandingan senilai, semakin tinggi nilai yang satu atau nilai variabel satunya, maka akan semakin tinggi juga nilai variabel yang lainnya. Di sini ada waktu tempuh dan jarak tempuh. Semakin besar waktunya atau semakin banyak waktunya, jarak yang ditempuh semakin jauh. Nah, apabila data ini kita olah dalam bentuk grafik koordinat kartesius, maka hasilnya akan seperti berikut. Nah, inilah grafik perbandingan senilai. Jika waktu yang ditempuh 1 detik, maka jarak yang ditempuh 10 km. Kemudian jika waktunya 2 detik, maka jarak tempuhnya 20 km. Jika waktunya 3 detik, maka jarak yang ditempuh adalah 30 km dan sebagainya. Nah, sekarang kita latihan soal. Sebuah kendaraan dapat menempuh jarak 24 km dengan mengkonsumsi bensin 2 liter. Berapa liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 60 km? Perhatikan cara yang pertama. 2 liter bensin dapat menempuh jarak 24 km. Jika 2 liter bensin dapat menempuh jarak 24 km, maka apabila 1 liter bensin, maka jarak yang ditempuh adalah 12 km. Jadi, untuk menempuh jarak 60 km diperlukan bensin sebanyak 60 dibagi 12, hasilnya 5 liter. Kemudian cara yang kedua dengan dibuat tabel. Nah, di sini ada 2 variabel yaitu bensin dan jarak. Yang pertama, bensin 2 liter mampu menempuh jarak sejauh 24 km. Kemudian, jika jarak yang ditempuh 60 km, maka berapa liter bensin yang diperlukan? Nah, kita misalkan dengan X. Maka perhitungannya adalah, karena ini merupakan perbandingan senilai, maka kita bandingkan 2 per X sama dengan 24 per 60. Kemudian kita kalikan silang untuk mencari nilai X-nya, sama dengan 2 kali 60 dibagi dengan 24. Dari sini, 2 kali 60 dibagi atau per 24. Hasil akhirnya adalah X sama dengan 5. Jadi, untuk menempuh jarak 60 km, diperlukan bensin sebanyak 5 liter. Nah, kali ini kita sudah membahas tentang perbandingan senilai. Jika masih ada kesulitan atau tambahan, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar ya. Selamat dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.